Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Nuansa Kolbu bersama Mas NQ. Sahabat NQ, pada video kali ini Nuansa Kolbu akan menyajikan informasi mengenai para ilmuwan muslim yang ada di dunia. Pastikan sahabat terus menyimak dan terus mengikuti channel ini supaya mendapatkan informasi yang inspiratif. Sahabat NQ, kali ini kita akan mengenal lebih dekat yaitu seorang ilmuwan di bidang kedokteran. Beliau disebut juga Bapak Kedokteran Dunia. Beliau adalah Ibnu Sina yang hidup pada tahun 980 sampai 1037 Masehi. Seperti apa kisahnya? Kita simak pada video berikut ini. Sahabat NQ, jangan lupa untuk tekan tombol like, kemudian tombol subscribe, dan juga tombol notifikasi, dan jangan lupa share supaya informasi lebih bermanfaat. Ibnu Sina mempunyai nama lengkap yaitu Abu Ali Al-Husain Ibnu Abdullah Ibnu Sina, tetapi orang barat mengenalnya dengan nama Avicenna. Ibnu Sina lahir di Bukhara, wilayah Uzbekistan, yaitu pada tahun 980 Masehi. Ia merupakan putra dari seorang pegawai tinggi pada masa dinasti Samaniyah. Pada usia 5 tahun, ia sudah mulai belajar menghafal Al-Quran, dan pada usia 10 tahun, Ibnu Sina sudah dapat menghafal Al-Quran. Pada usianya yang ke-16 tahun, Ibnu Sina mulai belajar ilmu kedokteran. Pada usia yang ke-17 tahun, Ibnu Sina sudah memulai profesinya sebagai dokter. Pada saat itu, ia mendapatkan kepercayaan untuk mengobati Raja Nur Ibnu Mansur dari dinasti Samaniyah yang saat itu sedang sakit, yang sudah beberapa kali diobati oleh tabib di wilayah tersebut, namun belum berhasil menyembuhkannya. Setelah diobati Ibnu Sina, sang raja pun sembuh dari penyakit. Setelah peristiwa tersebut, Ibnu Sina sangat diakui sebagai seorang dokter, khususnya di wilayah Bukhara pada saat itu. Sebagai imbalan, sang raja pun memberi kesempatan kepada Ibnu Sina untuk tinggal di istana. Akan tetapi Ibnu Sina menolak secara halus. Ia hanya ingin diberi izin untuk mengunjungi perpustakaan kerajaan. Di perpustakaan kerajaan inilah Ibnu Sina banyak belajar dan juga menambah ilmu pengetahuannya. Pada usianya yang ke-18 tahun, Ibnu Sina selain menguasai ilmu kedokteran, ia juga menguasai beberapa bidang ilmu yang lain. Di antaranya ilmu agama, matematika, astronomi, fisika, geologi, dan mineralogi. Pada usianya yang ke-22 tahun, ayah Ibnu Sina meninggal dunia, dan Ibnu Sina akhirnya memutuskan untuk berkelana. Tujuannya adalah Yurjan, itu di wilayah Timur Tengah.
Di kota inilah Ibnu Sina kemudian bertemu dan berguru dengan Abu Raihan Al-Biruni. Kemudian Ibnu Sina melanjutkan perjalanannya menuju Rafi dan Hamadan, dan dilanjutkan lagi menuju Iran. Di sepanjang perjalanan ia terus berkarya. Ibnu Sina merupakan seorang penulis yang produktif. Ia banyak menghasilkan karya-karyanya. Salah satu yang terkenal yaitu diberi judul Al-Qanun fi At-Tib atau The Canon of Medicine. Buku ini merupakan karya besar Ibnu Sina yang dijadikan sebagai rujukan di bidang kedokteran selama berabad-abad. Selain karya Canon of Medicine, Ibnu Sina diperkirakan menghasilkan karya sekitar 450. Di antaranya yaitu Asy-Syifa yang terdiri dari 18 jilid berisi mengenai masalah penyakit dan pengobatan serta obat yang dibutuhkan dengan penyakit tersebut, serta berbagai ilmu pengetahuan lainnya. Karya ini juga dikenal dengan nama Ensiklopedia Dunia Filosofi Kedokteran. Yang berikutnya adalah The Conglutination Regibum, yaitu berisi mengenai penciptaan alam semesta, asal-muasal gunung, dan kemungkinan gunung tercipta. Di bidang astronomi, ada juga karyanya yang berjudul Almagest, yang berisi mengenai bantahan terhadap Ichthys, serta keraguan pandangan Aristoteles yang menyamakan bintang-bintang tidak bergerak. Di bidang filsafat, Ibnu Sina juga mendapat gelar Syekh Rais atau guru para raja. Ibnu Sina meninggal pada tahun 1037 Masehi di kota Hamadan, Iran. Walaupun telah meninggal berabad-abad, namun karya-karyanya sampai saat ini masih berguna. Sahabat NQ, demikianlah penjelasan mengenai Ibnu Sina dalam serial Ilmuwan Muslim. Pastikan sahabat NQ selalu mengikuti channel ini untuk mendapatkan informasi yang lainnya. Terima kasih. Jangan lupa untuk tekan tombol like, tombol subscribe, dan tombol notifikasi, serta share supaya channel ini bermanfaat.